Kisah anak penjaga kantin dapat kontrak ekspor 1,4 juta dolar. Ini sebenarnya waktu 19 tahun itu gue ada ekspor briket terus dikontrak. Lo keluarga eksportir bukan deh? Bukan. Coba bukan. ceritain deh dari lo Dari awal ya. zaman sekolah deh. Kita kasih solusi. Akhirnya Bapak eksportir internasional. Gila. Terima kasih lo undangannya. Sama-sama Julio Ekspor. Ini bro. beneran namanya udah ganti Julio Ekspor saking gua cinta dengan ekspor ini. Gila. Emang sebelumnya apaan? Julio kosong, nggak ada belakangnya. Gila. Emang segitunya lo ternyata ya? Iya, tapi lucu nih cerita si ekspor ini ya. Kenapa? Karena gue tuh kalau pergi ke luar negeri tuh selalu ketahan di imigrasi. Gue tuh capek banget. Misalnya kayak ke Singapura atau misalnya kayak ke Dubai nggak bisa masuk. Karena harus 2 nama. Lah itu jadi last name lo ganti? Jadi iya, last name-nya ganti. Nggak, ini gue pikir nama-nama Bohongan ya? Bohongan. Nama panggung ya? Iya. Enggak, beneran ganti. Ekspor ini jadi enggak, bentar. Nama lu siapa awalnya? Julio doang? Iya, kosong belakangnya. Gue gak punya nama keluarga. Oke, gue Diriansa doang sebetulnya. Oh gitu? Cuma begitu kebutuhannya paspor apa segala macam, ya nama bokap, Azari. Nah, gue tuh sebenarnya ditambah nama bokap. Jadi Julio Kusnadi Halim. Tapi gue ngerasa kayaknya kurang oke, kurang keren. Kenapa? Parah banget lo. Nama bokap lo kurang keren lo. Terus? Tapi dulu kan maksudnya keluarga bokap kan Halim ya. Wah iya. Ya, gue sih pengennya sih Salim ya. Itu beda H sama S aja udah beda rasa itu. Oke. Ya, terus udah gitu gue pikir kayak gue nggak punya nama belakang. Dan memang gue dari awal ya alhamdulillahnya puji Tuhan diberkati di dunia ini kan, di industri ekspor ini. Dan gue ngerasa industri ini tuh bener-bener industri yang impactful. Jadi gue ngerasa tanggung jawab ini mau gue bawa sampai gue mati. Wih, sekarang, tapi sebelumnya ya seorang anak pedagang kantin sekolah. Betul. Sampai sekarang memiliki berapa? Ada 10 sport car, mobil mewah. Tapi sekarang Gila. udah mulai dijual-jualin. Hah, kenapa? Karena mau beli di Amerika. Gila, makin sombong lagi orang ya. Enggak, sebenarnya karena Oh, lu mau pindah ya nanti ya? pindah ke Amerika. Pindah ke Amerika. Iya. Kok lu malah meninggalkan member-member lu atau mungkin orang-orang yang belajar sama lu tentang ekspor, lu malah Iya. sekarang ke sana. Jahat lo. Enggak dong. Padahal lu salah satu pahlawan negara, Nah. pahlawan devisa. Iyalah intinya lu Ya. membawa harum bawang kita, komoditas kita. Ya, itu sebenarnya karena gue ngerasa bahwa orang Indonesia ini kadang-kadang gak mau upgrade diri. Dari mereka misalnya contoh udah ekspor nih, mereka cuma ekspor doang. Kayak contoh, lu tau nggak banyak banget orang dari luar negeri, mereka bikin pabrik di sini itu PMDN. Aneh nggak lo? Orang bule, khususnya banyak yang daerah Timur Tengah, mereka bikin pabrik PMDN. Caranya adalah nikahin orang lokal. Lu ngakalinnya begitu? Iya, jadi PT-nya atas nama istrinya. Oh iya, tahu gua. Itu kenapa gue pelajari harus pergi ke luar negeri. Karena orang lokalnya yang di luar negeri itu kan mereka ngerasa gue udah punya marketnya, gue punya distributornya, gue punya pembelinya. Kenapa gue gak jalanin sendiri produksinya? Nah, orang Indonesia udah ngerti produksinya, udah ngerti ekspornya, tapi gak pernah mau upgrade diri sampai ke sana untuk ngeliat pasar mana yang bisa dia pegang sendiri. Gitu, jadi gue ngerasa bahwa ya ini salah satu percontohan yang gue lakukan ke Amerika. Dan memang gue udah ada bisnis yang berjalan di sana. Apa industrinya? Rotan. Furniture lah, furniture kayu, rotan, ini handicraft. Dan memang sebelum lo bangun media atau personal brand Julio Ekspor ini, sudah ada. memang lo ekspor rotan ke sana. Iya, kebetulan bokap gue kan di Cirebon. Dan memang 25 tahun bokap gue itu bersentuhan dengan industri rotan. Jadi gue ngerasa ya gue udah ada jalannya, udah kenalan banyak di Cirebon, pabrik-pabrik yang gue bisa kerja sama, ya why not, gue manfaatkan. Kita bahas ekspor deh, ya detail ya. Boleh. Gue pengen belajar juga. Gak usah terlalu teknis lah, karena audiens gue kan memang UMKM apa segala macam ya. Cuma maksud gue, kenapa ekspor? Ya. Kenapa lo nggak kasih tahu bahwa UMKM itu harus bagus dulu, jangan buru-buru ekspor, bangun brand dulu di lokal gitu. Paham. Nanti kita bahas detail ya. Tapi gue pengen tahu, bentar, terakhir, bukan terakhir, maksudnya lo jawab dulu, abis itu kita mulai dari nol. Obrolannya, revenue lo berapa? Sekarang, setahun deh. Setahun ya. Setahun mungkin. Total revenue, total stream income. Total stream income. Revenue ya, bukan profit ya. Ya, omset. Mungkin ya nggak gede lah, sekitar
60. Gila. Kecil lah. 60 miliar. Iya kecil lah. Kan cuma 5 miliar sebulan. Ya kecil. Gede lah. UMKM aja 4,85 miliar setahun baru kena PKP. Iya, tapi itu yang di lokal ya. Maksudnya revenue gua, bisnis gue yang lokal, belum yang di luar. Hah? Kan ya, maksudnya gue kan iya. distribusi furniture itu kan juga ada yang di luar kan. Ajarin lah ya. Komit ya, lu ajarin dia ya. Gimana cara ekspor, bagaimana juga mereka bisa ada di Amerika dan seterusnya. Oke. Anyway, ini berita juga menarik ya bro. Kisah anak penjaga kantin dapat kontrak ekspor 1,4 juta dolar di usia 19 tahun. Kalau nggak salah gue pernah ketemu FVP lo ini deh. Iya, bener. Yang lo di kamar ya? Iya, gue udah ngomong. Iya kan? Gue udah ngomong memang. Karena ini sebenarnya waktu 19 tahun itu gue ada ekspor briket terus dikontrak. Wah ya itu video yang gue tonton. Iya, jadi memang awal mula gue ngerasa bahwa industri ini bisa sangat berkembang dan unstoppable adalah ketika gue memang melihat gue sendiri dapat kontrak itu waktu gue masih umur 19 tahun. Lo keluarga eksportir bukan deh? Bukan. Coba ceritain deh dari lo dari awal ya. Zaman sekolah deh. Oke, sebenarnya basicnya ya karena nyokap gue tuh single fighter. Memang gue masih ada bokap, cuman bokap gue kan pisah sama nyokap. Bokap tuh di Cirebon. Jadi ya nyokap tuh cuman bisa menghidupi gue dengan cara berdagang makanan, which is jadi buka kantin. Dan nyokap gue tuh selalu buka kantin di tempat gue sekolah. Dari gue TK sampai SMP gue di sekolah yang sama. Dia jadi buka kantin tuh dari gue TK sampai SMP. Karena dia ngerasa gue nggak bisa. Dia pernah ngomong ini ke gue ya. Dia bilang dia nggak bisa kasih uang jajan. Dia nggak bisa ngasih uang jajan buat gue, tapi dengan dia buka kantin dia mau make sure anaknya nggak kelaparan. Karena anaknya bisa makan di situ. Tapi gue kadang-kadang suka bercandain, ya itu mah yang mami bilang. Mungkin ya salah satu alasannya adalah gue bantuin dia tanpa harus bayar orang kan. Tapi dengan cara seperti itu gue ngerti kerja keras dari kecil. Gitu. Tapi gue pindah SMA juga dia akhirnya pindah. Gue pikir gue pindah dia nggak pindah kan. Terus gue pindah dia ikutan pindah. Karena dia ngerasa bahwa ya cuman anaknya yang bisa nolong dia. Misalnya contoh kayak nganter-nganter, masak sayur, bawa termos nasi dari rumah ke sekolah. Lo nggak malu? Nggak sama sekali. Gimana rutinitasnya? Gue tuh bangun jam 4 pagi pasti kan. Jam 4 pagi ke pasar. Ke pasar, karena pasar itu kalau misalnya yang fresh itu kan yang pagi-pagi kan, jam 2 sampai jam 4 lah. Gue bilang kalau jam 2 tuh tidur gue keganggu. Karena habis belanja gue mesti tidur lagi, gue bangun lagi gue pusing. Mendingan jam 4 aja sekalian. Jam 4 pulang kita prepare, nyokap masak. Terus udah gitu ya masak nasi, bawa termos. Kita berangkat ke sekolah jam 6:30. Jadi 6:30 udah nyampe sekolah ya. Jadi jam 6 lewat kita udah berangkat. Jadi di motor gue tuh depan pasti termos nasi. Udah pasti tuh. Selama 3 tahun waktu gue SMA. Jadi gak pernah bawa buku. Buku gue udah taruh di sekolah semua. Karena gitu. Gak muat. Karena gak muat. Jadi gue udah bawa tas di belakang. Nyokap bawa sayur apa sampai tangan sakit ya. Berdua lah kita berjuang. Tapi waktu pulang sekolah, nyokap juga gak pulang kalau gak ada gue. Jadi gue udah bawa termos kosong. Udah bawa ya rice cooker lah semacamnya kayak gitu-gitu. Buat bantuin ya. Iya, makanya gue jujur waktu masa muda SMA gue, maksudnya masa muda gue tuh gak bisa main-main. Karena bukannya gak mau main, gak ada kesempatan untuk main. Lebih tepatnya gitu. Jadi ya udah pulang nyampe rumah istirahat dong. Nanti sore catering. Ada lagi. Catering buka juga. Iya, emang bener-bener hard worker banget lah. Sampai sekarang nih hidup udah nyaman aja ya. Masih buka catering. Kadang-kadang dia bilang nggak mau bantuin. Gue bilang, hah? Ini udah oke loh. Maksudnya kita udah gak di level itu. Tetap aja karena orang tua ngerasa anaknya pernah ngebantuin dari dulu ya. Gue aja ada meeting aja dia bilang, telepon, bisa ke rumah nggak bantuin apa? Cetak nasi. Gue bilang ampun. Ini kan gue kayak gue tuh keinget dimarahinnya. Gue tuh ada trauma-trauma dimarahin gitu-gitu. Loh, nyokap masih dagang sekarang banget nih masih? Iya masih catering. Lah kan udah nggak kantin ya, tapi catering rumahan. Misalnya ada temennya, ada acara ya gitu-gitulah, masih buka catering kayak gitu. Iya, biar ada sibuk lah. Gue pikir juga biar nggak bosan. Terus pas begitu jalan nih, lo SD nyokap ada di situ. Ya. SMP nyokap juga di situ juga. Gue pindah sekolah SMA nih, biar gue bisa main kan, pulang sekolah kan. Dia pindah ke sekolah gue untuk buka kantin juga. Dari TK sampai SMA bener-bener nyokap gue tuh emang the best lah. Berarti sendirian ya? Berarti bokap bener-bener nggak bisa, bokap di Cirebon. Bisa, Nah sampai akhirnya
gimana ceritanya prosesnya lo bisa ke akhirnya dunia ini ya. ke dunia ekspor ekspor. gitu loh? Jadi waktu gue lulus sekolah tuh gue sebenarnya udah mau kuliahnya bisnis. Karena gue ngerasa gue mau jadi pebisnis bisa bantuin orang tua kan. Tapi balik lagi ketika gue mau milih satu kuliahan, nyokap gue bilang gak ada uangnya. Nah karena gue masih berhubungan baik dengan bokap, meskipun bokap di Cirebon, bokap gue bilang, udahlah kalau mau kuliah yang oke setelah lulus dapat uang banyak, itu di industri kulit. Gue pikir kan kulit ini kan skincare kan, ternyata bukan. Kulit apa? Kulit binatang, jadi penyamakan. Lu ngulitin? Ngulitin, jadi gue ngulitin proses, terus udah gitu gue belajar tuh misalnya dari kulit mentah sampai kulit mateng. Yang buat sofa beda sama buat sepatu, beda sama buat jok mobil, beda. Tapi waktu gue di sana, gue tuh kuliah kan akhirnya di Jogja kan. Gue kuliah di Jogja 1 semester, gue akhirnya mengundurkan diri. Karena gue ngerasa kalau gue begini terus, nyokap gue tuh kan selalu report kan, kayak mami ini catering sepi. Jadi gue ada beban yang gue harus ngerasa, aduh kayaknya gue nggak bisa nih ngabisin waktu gue buat ini, sedangkan orang tua gue tuh kesusahan. Kadang-kadang kan memang orang ngerasa, udahlah lu kuliah, lu kerja buat hidupin diri lu sendiri, iya bener. Tapi hari itu gue nggak bisa buat ngidupin diri gue sendiri loh. Gue harus kerja buat ngidupin orang tua juga. Jadi gue ngerasa bahwa, aduh, yang ditimbang-timbang adalah pendidikan atau kehidupan yang layak buat orang tua. Akhirnya gue memilih gue untuk berjuang buat orang tua gue. Makanya gue mundur dari kuliah 1 semester. Untuk belajar bisnis? Untuk gue menjalankan apa yang gue bisa jalankan hari itu. Nah waktu itu gue memang punya kesempatan, ada satu kenalan, dia bos besar di Indonesia lah, pemain motor besar. Terus udah gitu dia bilang, kebetulan waktu itu gue sama pacarnya tuh, sama anaknya tuh gue pacaran. Oh ini Beauty and the Beast banget deh. Gue bilang, matanya jereng kali ya. Anak orang kaya, gue kemana-mana tuh pakai supir. Gue sampai aduh, kok gue deg-degan ya. Maksudnya bayar parkirnya gue gak sanggup. Tapi ya hari itu, ya gue gak tahu gimana, tapi jalan Tuhan mungkin. Orang tuanya bilang bapaknya, lu mau belajar bisnis atau lu mau gua kuliahin lagi karena kuliah lu gak selesai. Di antara semua banyak orang bilang gua harus pergi ke Amerika untuk belajar lagi universitas, tapi nyokap gue doang yang bilang jangan, lu belajar bisnis. Nah disitulah akhirnya gue belajar bisnis. Gue ngerasa gue akan jadi marketing jualan motor gede gitu kan. Ternyata gue disuruh megang satu usahanya yang baru dibangun, yaitu konveksi busana muslim. Dan gue dipekerjakan dari yang paling bawah, yaitu buang benang. Gile. Jadi kayak aduh gila, satu baju 200 perak gitu. Buang benang-benang ini ya? Yang benang-benang sisa gitu. Sisa lebihan-lebihan gitu ya? Iya, jadi bener-bener gue ngerasain dari bawah, terus pelan-pelan 3 bulan naik jadi admin, terus naik jadi sales. Dan sales itu gue ditarget. Gue dibukain tuh satu cabang di, bilangnya apa ya, Imam Bonjol Karawaci. Sedangkan itu kan jual beli mobil bekas kan. Dia buka lagi tuh busana muslim. Gue bilang ampun, ini susahnya setengah mati kan. Mendingan orang jualan mobil kan. Masa gue dikasih tengah di antara semua orang jualan mobil. Gue setiap pulang gak bawa sales nih ya, gue dipanggil kan ke apartemennya. Waduh gue dikata-katain, semua binatang keluar tuh. Gue sampai merinding, gue sampai pulang gue nangis, gue sakit hati kan. Tapi tiap hari akhirnya gue ngerasa gue gak bisa nih kalau gak ngelakuin sesuatu. Yang gue lakuin akhirnya gue door to door. Dari pengajian ke pengajian, dari masjid ke masjid, rumah ke rumah, bener. Sampai akhirnya gue bisa jualan tuh. Tapi ya abis itu 1 tahun gue berjalan, ya akhirnya gue mengundurkan diri. Gue pikir kayak gue mau balik ke Jogja untuk usaha. Nah dari situlah akhirnya gue pelan-pelan ngelihat bahwa pabrik-pabrik di Jogja nih yang gede-gede tuh rata-rata ekspor. Cuma kan gue gak mungkin ekspor kulit kan, karena kan kulit modalnya aja udah mahal. Gue baliklah ke Cirebon, ketemu bokap, ngobrol-ngobrol, apa ya Pi, apa ya. Ada orang kampung bilang jual arang aja. Nah perjalanan jual arang itulah yang gue ngerasa kayaknya modalnya kecil, gue bisa dapetin dengan gampang, belanja di pasar, bakar jadi arang, jual ke tukang sate awalnya. Nah ternyata harganya kan terlalu murah. Gue belajar di internet, si arang bisa jadi briket. Nah dari briket itulah akhirnya gue pelan-pelan menjajaki, dan ternyata 100% penggunaannya ya itu untuk ekspor. Dan gue ngerasa kayaknya bisa lah, orang gue gak punya pilihan lagi kan. Dan belajarnya di mana waktu itu? Gue belajar otodidak. Online? Otodidak banget. Maksudnya gue kan pikir ya, sekarang pembeli bisa dicari lewat internet. Iya. Produk gue tinggal bisa ngikutin flow-nya aja, ngambil dari mana, jual kemana. Kan itu kan bisa kita ikuti secara sederhana. Yang gue selalu pikirin di otak gue dan gue tanamin adalah semua tuh mungkin. Jadi gue tuh gak mau punya ada mental blocknya dulu. Karena kalau gue ada mental block, gue mau ngerjain apa jadi sulit kan. Jadi gue bilang ini mungkin, pasti bisa. Dan akhirnya pelan-pelan ternyata berprogres dan
beneran jalan. Meskipun gue makan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun lah ya. Untuk belajar ekspor ini. Nah proses pembelajaran itu kan juga gue harus lakukan dengan maksudnya gue paralel dengan bilangnya apa ya, dengan operational cost kan. Belajar itu kan ada operational costnya, kesana kemari dan lain-lain. Nah akhirnya gue cari investor. Oke. Nah investor yang gue dapat adalah teman bokap. Jadi satu-satunya teman bokap yang punya uang. Nah itu dia tuh yang gue kejar tuh. Dia mah percaya, awalnya nggak percaya, masa iya bisa sih Arang. Tapi dia percaya, dia invest bukan karena dia percaya, tapi karena dia capek gue datengin terus tiap minggu. Datengin lagi, Om, ini bagus Om. Gue tuh inget banget presentasi pertama gue tuh pakai clipping gitu loh. Tahu yang bolong-bolongin gitu ya? Yang bolong-bolong, terus yang depannya pakai cover transparan, belakangnya warna-warni. Gue tuh presentasi itu. Nah itu yang akhirnya gue bawa sampai akhirnya dia percaya. Kayaknya bisa lah nih anak gitu loh. Dan gue buktikan setelah uang itu datang, gue coba bikin mesin, pabrik, gue juga nggak tahu nih. Ini gue bener-bener tanda kutip spekulasi banget kan. Dan gue ngerasa ini udah nggak bisa mundur nih. Gue harus jalanin bisnis ini sejalan-jalannya. Makanya gue bener-bener turun lapangan 3 bulan ngulik produk, ya gitu-gitulah. Sampai akhirnya beneran bisa jalan. Oke, nilai investasi berapa untuk ekspor pertama kali? 700 juta. Iya, itu buat gue jujur ya, gue dapat privilege di mana bokap ada temennya yang punya uang 700 juta. Tapi ketika gue pelajari along the way gitu ya, ternyata bisnis itu nggak harus selalu pakai modal. Hah? Pakai apa dong? Iya, contohnya misalnya gini, 2017 kan kita lihat ya, startup kan lagi growing banget kan. Gue ngeliat kayak Gojek, asetnya adalah motornya si driver. Iya, bukan motor dia ya. Iya, bukan motor dia. Tokped, asetnya barang-barang si UMKM. Bukan mall dia ya. Iya, Traveloka, pesawat maskapai, bukan pesawat dia. Oke. Nah, konsep dari agregasi ini akhirnya gue terapkan di dunia ekspor. Oh, nanti Gitu. Ngerti gue. Makanya ntar sampai di obrolan nantinya ya, pelan-pelan ya. Makanya lo punya aplikasi namanya Bisa Ekspor yang memang kawan-kawan pengen belajar bisa agar bisa ekspor lewat aplikasi lo itu. Iya. Oh, gitu. Oke. Tapi memang gue untuk bisa mendalami itu akhirnya gue nyemplung di dunia startup. 2017 gue tuh bikin startup namanya Piniship. Nggak tahu, coba kalau cari ada tuh keluar. Masih ada sekarang? Masih aktif? Ini salah satu, gue pernah banget dapat tender project tol laut. Tol laut? Iya, ini keren banget nih. Ada. Tol laut berarti Pak Budi ya? Pak Budi Karya Sumadi. Betul. Nah, dulu gue sempat bantu beliau di Kemenhub. Oke. Gitu. Ada Piniship di internet coba. Gimana spellingnya? PINI. Oh, Piniship, Ya, SHIP gitu ya? Betul, PINI SHIP. Piniship. Coba. Coba, ini nggak pernah buka dimanapun nih. Oh gitu, oke. Ini Nah, Piniship coba Indonesia. scroll ke bawah. Nah, gue tuh salah satu pemenang Grab Tinkubator nomor 1 Loh, di Indonesia. Oke. Ini tahun 2019. Jadi gue tuh udah ngomongin ekspor tuh dari lama sekali. Oke. Kalau scroll ke bawah tuh ada berita-beritanya. Tuh, catat nih. Ini haters-hatersnya kan gua punya haters, lu pasti tahu lah. Lu juga punya haters. Lu ngiranya katanya, baru. Anak baru, anak kemarin sore. Udah lama. Dan ini dinotis sama Pak Jokowi. Sampai akhirnya minta Pak Luhut Panjaitan untuk mengapresiasi pekerjaan ini. Oke. Gitu. Jadi ada tuh di video ini, gue masih kurus banget. Iya bener ya, finalis Tinkubator. Iya, jadi dari 1.700 startup di Indonesia, gue tuh juara 1 di bidang logistik. Wow. Gitu. Ini 2019, karena gue jalannya 2017. Ini IP-nya, intellectual property-nya brandnya punya siapa? Punya gue. Udah sekarang? Exit? Gue ya exit lah, tapi jujur ya, gue tuh agak goyang waktu COVID. Karena itu kontainer macet semua, pembayaran macet, ampun deh. Bentar. Ini sama kayak Bisa Ekspor lu ini? Beda. Jadi gue belajar sekali dari pengalaman si Piniship ini kan. Mm-hmm. Jadi Piniship itu sebenarnya mainnya di ujung. Artinya dia cuma bilangnya apa ya? Mendigitalisasi logistik. Harapannya adalah ekspor naik. Jadi kayak misalnya mereka biasa calling forwarder, mereka nggak perlu nih. Kalau pakai ini mereka cuma klik-klik. Gue tuh kayak Traveloka, cuman bedanya ini kok kerjasamanya sama pelayaran. Jadi nyari bayarnya di situ ada? Bukan. Kalau ini tuh cuman buat ngirim, dia udah ada logistik aja ya? Buat logistik aja. Nah, harapan gue adalah gue pengen naikin ekspor dengan cara mendigitalisasi logistik. Gue paham ternyata untuk naikin ekspor bukan mendigitalisasi logistik, tapi adalah untuk buka pemain-pemain baru. Jadi existing player yang sekarang udah ada, itu tuh akan segitu-segitu aja growth ekspornya. Oh ya? Karena mereka udah punya tiket bucket size-nya kan. Misalnya contoh Sinarmas
misalnya 1 tahun berapa ratus ribu kontainer atau berapa juta kontainer, Astra berapa, kan udah ada begitu-gitu aja kan. Dan gue ngelihat ternyata gue kan kerja sama pelayaran banyak, mereka bilang 80% itu big fish, artinya big corporate, 20% itu yang middle. Nah gue ngerasa kalau mau gede, yang middle-nya harus lebih banyak. Karena mereka adalah untapped market. Jadi mereka market yang belum pernah tersentuh dengan dunia ekspor. Oke, kalau pemain besar yang makro dan seterusnya ini kan memang jelas ya demand-nya ya. Jelas demand-nya. Kayak analogi ekstrimnya nih, ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya udah jualan lewat turbin, kasih listrik ke PLN. Betul. Selesai itu. Betul. Memang jelas marketnya cuma PLN. Dan sekarang gue ngerasa kalau memang Indonesia mau besar, harusnya yang big fish-nya, ikan-ikan besar ini, big corporate ini, itu harusnya 20%. 80%-nya harusnya UMKM. Karena UMKM ini untapped market dan ini jumlahnya besar sekali. Ini puluhan juta UMKM kan. Nah ini akhirnya gue ngerasa, cara gue naikin ekspor bukan digitalisasi logistik, tapi adalah edukasi. Orang-orang yang belum ngerti dunia ekspor, mereka ngerti dunia ekspor. Dan pelan-pelan akhirnya beneran kelihatan bahwa growth-nya malah meningkat dari yang 0 jadi 1 jadi 5 kontainer maksudnya. Nah itu akhirnya berkembang sampai hari ini. Tuh, jadi lo mikirnya bukan berarti dia buka kelas, pelatihan. Udah lama gue jadi ini dan ini besar. Itu justru memang, betul sih, setuju gue. Terkait edukasi ya berarti ya. Mereka tuh harus di-educate ya. Bener. Dan jujur ya, maksudnya kalau orang bilang, Julio kaya dari kelas, gue punya duit lebih banyak di belakang kelas. Sebentar, gue belain nih sesama yang punya kelas juga nih. Tentunya dengan isu yang berbeda. Ya udah, lu buka kelas aja. Gue tunggu kayaknya ya. Iya. Padahal sebenarnya tidak semudah itu. Ya pun juga kelas juga, bro. Kelas sih? Enggak, maksud gue selain revenue, kelas pun orang itu buka kelas bukan berarti jangan dianggap stigma negatif bener. Ya. Maksudnya ya udah coba lu buka kelas. Bener. Pengen tahu gue. Karena gue pernah bikin yang benar-benar pure educate ya. Ternyata banyak yang gak menghargai. Jadi gue ngerasa ya sulit-sulit juga gitu loh kalau misalnya mereka nggak bayar sesuatu. Nah sedangkan karena gue belajar juga ya sekarang bisnis itu based on community. Gue ngelihat semua di seluruh negara mereka besar itu karena community. Kayak contoh misalnya Canva, kita bicara yang aplikasi desain, itu kan community designer satu dunia pakai dia. TikTok, YouTube, Instagram itu kan semua based on community kan. Dan gue ngerasa bahwa community ini harus kuat. Nah makanya ujung-ujungnya semua revenue kelas, gue yakin lu juga akan buang lagi ke community. Dengan bikin event lah, dengan lu melakukan sesuatu program lah atau apapun, itu kan sebenarnya dibuang lagi ke sana. Dan gue ngerasa gue punya mimpi jauh lebih besar dari cuma sekedar kelas. Jujur ya, ini gue baru spill di sini. Gue itu lagi penjajakan untuk mengakuisisi beberapa sekolah tinggi. Wow. Di bidang? Sebenarnya gue akan masuknya di bidang bisnis internasional. Jadi sekolah tinggi ilmu bisnis? No, STIE itu kan sekolah tinggi ilmu ekspor. Ekonomi. Gue ganti jadi sekolah tinggi ilmu ekspor. Wih, sekolah tinggi ilmu ekspor. Oke. STIE juga dari kampus yang sudah berjalan tapi mati. Karena sekolah tinggi ini berat sekali persaingannya. Iya, tahu. Karena mereka cuma ngajarin sesuatu yang sudah diajarkan pada umumnya gitu kan. Dan Pak Nadiem Makarim kalau nggak salah sempat nutup atau ngasih pelanggaran terhadap karena dia sudah tidak ada demand-nya. Ada yang nggak kuat ujian, cobaan, akhirnya jual beli ijazah. Cek deh beritanya deh. Itu Pak Nadiem luar biasa tuh. Mangkas ini tuh. Nah, makanya ya balik lagi menurut gue education is the key. Kalau negara mau maju, itu orangnya harus pinter-pinter. Dan di Indonesia tantangan untuk mengedukasi itu barrier-nya masih tinggi. Karena kita negara kepulauan, terus tidak gampang diakses dan lain sebagainya. Meskipun kita bilang internet udah banyak ya, tapi kan banyak banget daerah yang masih belum ada internet. Sinyal tower aja juga belum ada. Iya, gue ke Labuan Bajo waktu itu hilang sinyal. Hilang men, di dekat gunung-gunung tebing-tebing mana ada coffee shop. Padahal mereka lahir di situ. Kalau mereka lihat kekayaan alam mereka ya, itu kalau di tanda kutip eksplorasi ya, bukan eksploitasi ya, tapi dieksplorasi, coba digarap, itu triliun. Yakin, gue 1000% yakin itu semua komoditas Indonesia itu harusnya nilainya unlimited. Nah itulah makanya edukasi ini harus kita bisa deliver dalam bentuk misalnya ilmu ekspor. Kalau lu ilmu bisnis, any education itu harus bisa diterima sama orang-orang menurut gua, supaya mereka bisa bilangnya apa ya, mereka bisa pasang puzzle-nya di hidupnya supaya mereka punya satu gambaran. Kayaknya gua harus ngelakuin ini deh. Kan setiap orang beda-beda kan. Iya. Ya tapi as long as mereka punya ilmunya, gue yakin akan jadi sesuatu juga kan.
Berarti dari lo dapat kesempatan privilege atau mungkin menang atau mungkin networking dari Grab yang punya inkubator ya. Inkubator. Ya, dari situ berarti kebuka, makin yakin bahwa ternyata dunia ekspor ini memang bisa menjanjikan untuk mengubah nasib. Iya, benar. Oke, sekarang kita teknis ke ekspornya ya. Boleh. Banyak sih sebenarnya pembahasan gue mengenai positive list, negative list. Ketika nggak semua atau mungkin alasannya kenapa produk kita nih nggak bisa ke sana, kehambat. Impornya dia berarti kan, impornya negara sana kan berarti kan. Apakah syaratnya nanti lu juga kasih tahu ke teman-teman gimana caranya bisa mudah untuk mengakses biar bisa ekspor. Tapi anyway, mau gue bahas di sini dulu satu persatunya gini. Di dunia ekspor ini kenapa lu pilih komoditas? Oke. Nah, kenapa maksudnya? Kenapa gue nggak brand gitu ya? Oh iyalah. Sebenarnya orang kalau misalnya langsung masuk ke brand, menurut gue is another level. Jadi itu agak lebih repot. Karena brand itu selalu banyak faktor X-nya. Contoh misalnya orang bikin brand itu kan karena preferensi dari si brand ownernya. Iya. Bukan preferensi dari market. Oke. Kalau kita bicara brand lokal, mau market lokal, mungkin kita punya taste yang sama. Tapi kalau misalnya taste-nya kita tapi marketnya Amerika kan pasti jauh beda kan. Beda, behaviornya udah beda. Nah makanya akhirnya gue selalu bilang ini ilmu lapangan ya. Gue tuh bener-bener kayak coba cari formula yang terbaik dan akhirnya gue menemukan ini. Jadi kalau orang mau ekspor, misalnya mereka mau ekspor cabai gitu ya. Kalau mereka udah bikin cabai bawang, sambal bawang gitu ya, gue jamin gak akan laku di luar negeri. Kecuali yang beli orang Indo. Loh, tapi kan Pak Jokowi hilirisasi niatnya jangan jual raw material. Ya, sebenarnya. Tapi jualnya bahan setengah jadi. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan Pak Jokowi untuk menyampaikan informasi itu adalah untuk industri pertambangan. Oh, which is nikel, makanya harus ada smelter. Karena pembangunan smelternya aja kalau kita lihat di Morowali, itu satu smelter nilainya udah belasan triliun. Dan penyerapan tenaga kerjanya di atas 10.000 orang. Oke. Nah, karena mereka ini biasa kan nikel itu kan lumpur ya. Jadi mud gitu lumpur, mereka cuma kirim ke mother vessel, kirim ke Cina. Nah, gue pernah lihat mother vesselnya itu bisa ngeproses lumpurnya jadi barang yang udah bisa diproses waktu nanti dia nyampe di Cina. Jadi nggak lumpur, nyampe Cina tuh nggak lumpur. Iya, baterai lah gitu misalnya. Ya, jadi dia udah ada nikelnya gitu loh. Udah bisa kelihatan biji-bijinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud Pak Jokowi. Cuman kadang-kadang UMKM kita mengadopsi informasi itu dan mereka lakukan di produk-produk yang harusnya tidak perlu setengah jadi. Oh ya? Nah, karena proses dari nggak jadi setengah jadi aja, itu kan udah banyak faktor yang dimasuk-masukin. Misalnya contoh, cabai jadi cabai bawang misalnya. Itu udah ngerubah esensi dari cabai itu sendiri. Yang dimana produk sambal bawang itu udah mengikuti taste si pemilik. Ini enak kok. Sedangkan dia ngasih ke kita orang lokalnya belum tentu kita bilang enak. Meskipun ada yang bilang enak kan. Nah ini kan udah nutup sebagian marketnya dia. Ketika ada orang yang nggak suka dengan produk itu. Nah makanya gue bilang kalau misalnya mau ekspor, coba dulu tes komoditas. Karena ketika nanti di luar negeri mereka beli komoditas, kan kita tahu, oh barang kita dibeli sama dia. Lama-lama kita punya capital nih, punya profit, punya untung. Berangkatlah ke sana. Lihatlah di sana ada apa. Cabenya diapain sama mereka? Oh dibuat ini, dibuat itu, barulah kita offer. Mau nggak dibuat di Indo? Jadi ilmu ini sebenarnya bukan ilmu lapangan yang gue cuman temuin begitu aja ya. Ternyata waktu gue cross check dengan apa yang dilakukan China terhadap seluruh dunia, konsepnya sama. Dulu ya, lu pasti tahu ada brand motor KW-nya Supra X namanya Jialing. Iya, tahu lah. Itu kan bukan brand China. Itu kan brand emang itu bukan China? Itu kan brand importir. Oh, bawa masuk ke sini. Iya, jadi importir bawa masuk ke sini dengan brand Jialing. Tapi kan barang Cina kan? Iya. Nah, dulu kita compare nih. Misalnya barang Cina dijual di Indo. Orang-orang bilangnya apa? Ya Cina sih murah, tapi barangnya jelek. Iya. Coba sekarang ngomong gitu. Mana bisa? Udah murah bagus. Kenapa kayak gitu? Nah kita flashback ke belakang. Dulu di tahun 2004, waktu Cina memang lagi growing-growingnya, mereka jadi negara maklon terbesar di dunia. Jadi Amerika mau masuk order apa dibikin, mau dibikin apa dibikin, semua dibikin. Sampai akhirnya mereka punya database yang sangat akurat terhadap setiap negara yang mereka ekspor. Dia ngeliat nih, oh Indonesia paling gede vehicle, mobil, sama elektronik. Akhirnya dia bikin kan Xiaomi di sini. Dia bikinlah Wuling di sini. Iya. Jadi dia punya data yang sangat akurat. Tahu datanya dari mana? Karena dia mengakses masuk ke marketplace kita kah? Bukan. Atau dia pakai apa? Perjalanan 10 tahun ke belakangnya, banyak importir dari Indonesia tuh ngorder barang sama dia. Dulu kan kita tahu zaman-zaman handphone Cina. Dan
ya BlackBerry Iya, Cina. Jadi Cina tuh paham sekali gitu loh bahwa Indonesia ini marketnya gede banget. Karena importirnya aja pada hidup. Importirnya kaya semua. Nah akhirnya yang dilakukan Cina adalah dia bikin lah langsung jebret, nggak ada babi bu bebo, nggak ada, ya pastilah ada research dan lain-lain, tapi mereka udah jelas industrinya itu. Karena 10 tahun ke belakang industri itu berkembang sekali permintaan dari Indonesia ke Cina terhadap produk-produk elektronik. Nah konsep yang sama yang kita harus terapin di teman-teman yang punya komoditas, lempar dulu aja. Nanti lama-lama misalnya kopi nih, dibeli kopi terus, nanti kan kita jadi tahu kopi di sana buat apa. Baru pelan-pelan kita tawarin, lu mau nggak bikin di sini sekalian supaya lu nggak logistic waste dan lain-lain, supaya lu langsung barang sana jadi kirim. Nah itu yang sebenarnya harusnya dilakukan. That's why belajar dari komoditi baru naik ke produk dan brand. Jadi hati-hati dalam menyikapi bahwa setengah jadi yang dimaksud ini nggak semua komoditasnya. Yes, betul. Okay. Kelapa butir juga bisa aja dikirim kelapa butir. Misalnya orang bilang harus setengah jadi, tapi ada satu daerah di mana kelapanya itu terlalu over. Kalau diproses setengah jadi makan waktu sampai akhirnya masyarakatnya nggak bisa hidup. Dari yang punya kelapa ya, yang dilakukan apa? Buang aja kelapanya, langsung digelintirin. Dan gue pernah lihat ya di Intigari Hulu Hilir itu kan salah satu perkebunan kelapa terbesar dunia. Mereka kalau buang kelapa, tanda kutip jual kelapa ya, gue nggak tahu lah ini legal atau ilegal ya, tapi mereka lempar ke sungai, di ujung sungai ditangkap, dijaring. Emang gitu caranya? Ya. Gila, emang boleh? Nggak tahu makanya. Itu baru gue spill di sini. Gila, itu kan bisa jadi limbah, bisa jadi apa, bisa jadi mereka benar-benar butir ya, kotor. Itu ditangkap tuh di sana tuh pakai kapal-kapal yang macam tongkang gitu loh. Tahu. Itu gue nggak tahu lah kapal mana, mungkin kapal luar negeri kali, kapal India mungkin atau kapal China, gue juga nggak tahu. Tapi beneran, karena mereka super banyak barangnya. Kita nggak bisa salahkan mereka, karena kita juga nggak nyampe ke sana, pemerintah juga nggak nyampe ke sana untuk ngajarin mereka untuk ngolah sesuatu. Jadi yang mereka lakukan apa? Masa nungguin pemerintah, aduh barang gue banyak tapi disuruh setengah jadi, tapi gue nggak makan nih kalau barangnya harus setengah jadi. Jadi memang kita nggak bisa salahkan mereka juga. Disitulah jadi introspeksi gue untuk ngerasa ya udahlah, it's okay, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan yuk kita belajar yuk, edukasi yuk bahwa barang tuh harus gini dan harus gitu. Gitu. Termasuk ini ada orang yang di belakang bilang kamera di Elba ya. Iya, Elba. Itu gue pernah lihat postingan lu juga yang syuting di depan rumah. Benar. Yang seorang ojol, dia ekspor kopi. Jadi ojek online ekspor kopi. Nah, kopinya juga nggak yang langsung roasted. Kopinya green bean. Beans, iya. Masih yang petik dari pohon. Ya memang diproses lah, tapi belum ditambahin apapun. Belum di grind lah istilahnya. Belum. Terus udah gitu dia ekspor, terus udah gitu pembelinya baru request, boleh nggak gue request yang di roastednya yang kayak gini, masaknya kayak gini, barulah akhirnya dibikin di sini. Gitu. Itu member lo juga tuh? Iya. Total member berapa? Nah gue nggak ngitung tuh. Puluhan ribu. Banyak sih, puluhan ribu mah ada, lebih kayaknya. Tapi ini sejak tahun 2020 ya. Sekarang udah gak aktif lagi? Sekarang mereka masih banyak yang jalan. Nggak lunya? Guanya bulan ini gue udah stop, gue udah nggak buka kelas sama sekali. Kenapa? Karena kan gue bilang gue mau fokus di Amerika. Karena gue mau jadi gue mau jadi role modelnya mereka untuk, you have to step up the game. Orang luar mereka bisa upgrade dirinya dengan mereka bikin pabrik di sini. Why not kita punya pabrik di sini? Kenapa nggak kita bikin perusahaan di luar negeri? Syaratnya ketika lo bikin pabrik di sana kan gue pernah ngundang beberapa, salah satunya juga Dirjen Imigrasi, Pak Silmi Karim gitu ya. Dan banyaklah cerita-cerita ketika terkait tentang rumusan atau pembahasan mengenai orang luar mau bangun pabrik di sini minimal harus investasinya sekian rupiah dan seterusnya gitu kan. Memang. Ya, lu di sana gimana peraturannya? Di setiap negara memang berbeda. Gue di Jepang juga sekarang lagi incorporate, maksudnya kita lagi proses untuk kita bikin PT di sana. Di Dubai kita lagi ongoing, di Singapura gue udah ada, Malaysia sama Amerika nih kita lagi setup juga. Jadi memang setiap negara tuh punya regulasi yang beda-beda. Tapi jujur ya, kalau ditanya mudah mana, di luar negeri gampang-gampang. Serius gue. Kok bisa? Perizinannya sistemnya? Iya, gue nggak ngerti ya. Mungkin mereka ini butuh, bilangnya apa ya? Mereka butuh entrepreneurs lebih banyak lagi. Karena mereka nggak punya sumber daya alam. Jadi yang mereka harus lakukan adalah mereka buka, bilangnya apa ya, regulasi segampang mungkin buat orang luar masuk. Terus udah gitu mereka bisa berbisnis di sini, uang berputar di sini, dan itu jadi keuntungan buat negaranya mereka. Kalau kita kan disusah-susahin karena negaranya memang kaya. Oke. Dan
banyak kepentingan gak sih? Cuman ya dengan pemerintahan yang baru sekarang, harapannya yang akan datang di tahun ini akan menjadi jauh lebih mudah. Karena jujur ya, maksudnya ini lebih mengerikan lagi. Gue belum cerita juga. Kenapa? China sekarang udah mulai mengurangi produksi manufakturnya. Karena mereka negaranya udah makmur. Jadi labor cost-nya mahal. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka bawa teknologi dipindahkan ke negara-negara berkembang. Ini hati-hati sekali nih memang Indonesia. Gue dengar Vietnam udah masuk banyak, Thailand, Filipina, dan gue lihat di Indonesia banyak. Jadi teknologinya dipindahin. Oke. Produk-produk lokal, tapi teknologi China. Pemilik aslinya China. Lo maksudnya mau ngomong skincare yang warnanya biru? Gue gak ngomong scientific ya? Oh. Yang biru pacar gue juga biru sih soalnya. Emang iya? Iya, tapi apa namanya? Namanya Harlot Beauty. Tapi ya kita bicara scientific lah ya. Nah, ini sebenarnya beda kalau itu memang produksinya di sana. Tapi banyak banget yang produksi tekstil dan lain, teknologinya udah teknologi China, QC direktur, ownernya juga China. Itu mengerikan sekali. Jadi ya kalau kita bilang oh ini perusahaan ini ekspor, coba kalau lihat dalamnya juga mungkin China. Karena mereka udah mindahin barangnya ke Indo karena produksinya murah. Begitu juga Vietnam dan lain-lain. Tapi kan Indonesia juga nggak alergi investasi asing kan? Nah ini kan ya nggak apa-apa juga mau mereka masuk, asalkan ada mungkin syaratnya adalah TKDN-nya minimal sekian persen. Betul, sebenarnya memang tidak bisa disalahkan. Tapi karena mereka canggih dan mereka pintar-pintar, jadi mereka memperluas pasar dan cakupan jaringan bisnis di Indonesia jadi sangat cepat. Kitanya yang nggak ngerti apa-apa jadi kebabat juga. Makanya kenapa edukasi penting, supaya kita juga bisa bersaing sama mereka. Di sini nih persaingan udah ketat sekali. Oke. Gitu kalau kita bahasnya udah mulai ke sana. Tapi kalau kita bicara kayak contoh misalnya yang skincare dari Cina kan banyak tuh. Gue pernah lihat ke sana dan pemerintahnya bilang untuk ekspor dari China keluar China, khususnya kayak misalnya barang-barang beauty gitu ya, itu rebate pajak dari pemerintah 20%. Kita langsung garuk-garuk kepala nih pemain skincare di Indonesia. Gue kemarin lah pacar ngumpul lah dengan teman-temannya, dengan pemain-pemain skincare lokal gitu ya. Mereka ngobrolnya gini, dia gue di situ bukan pemain skincare ya. Gue cuma dengerin gimana kita saingannya. Harganya murah sekali, barangnya bagus. Kita mau bikin asosiasi juga kayaknya nggak mempan. Ngomong ke pemerintah juga pemerintah mau gimana. Nah akhirnya gue ngerasa ya negaranya subsidi 20%, gimana nggak bisa dilawan. Contoh barang dia 10.000, jual di Indonesia bisa 10.000, dia udah untung 2.000. Gitu, dia jual harga modal aja dia bisa untung. Akhirnya kemarin kan ada berita tuh, pajak impor akan dinaikin 200%. Oke, harapannya apa? Harapannya barang-barang kita bicara skincare lah ya, harganya naik 2 kali. Harapannya nih. Sekarang bahan baku dari mereka. Gue ngeliat ada satu perusahaan ya bikin pabrik itu 300 miliar di daerah Cikarang. Dan itu China. Dia masukin semua ingredient dari China. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah pemerintah akan nge-stop impor bahan baku dan dinaikin lagi? Kalau itu dilakukan, semua produk lokal skincare mati. Karena bahan bakunya impor semua. Even kain pun juga, tekstil juga banyaknya kain dari impor juga. Bal-balan. Nah, jadi si malakama. Kenapa kayak gitu? Karena kitanya orang Indonesia tidak pernah mau eksplorasi barang lokal untuk jadi sesuatu. Itulah kenapa gue gemes. Pinteran dikit gitu loh. Mau bikin ekstrak di sana, misalnya contoh skincare, ekstrak ini buat kulit lebih mengkilap. Pakai kangkung juga bisa, pakai melinjo juga bisa. Cuman kan R&D-nya nggak ada, teknologinya nggak ada. Jadi memang ketinggalan. Ya cuman minimal ya kita kasih awareness, belajarlah gitu. Termasuk minyak Assyria. Ya. Essential oil yang lo ekspor ke Paris, ke Prancis, ujung-ujungnya kita beli parfum Prancis juga. Iya. Itu gimana sih? Itu kayak bingung ya. Iya, kita ngomongin komoditas lagi deh, Jul. Maksud gue, jadi kita nih harus gimana? Masalah ekspor nih harus seperti apa cara mainnya? Sebenarnya gue kan di lapangan sering sekali, Mang. Maksudnya hidup gue hampir 100% di lapangan. Jadi cara terbaik adalah mereka ini harus saling konsolidasi. Artinya contoh gini, misalnya yang di Ambon, mereka ngegrup nih di Ambon. Mereka punya satu pandangan yang sama bahwa di Ambon ini gue jago, ikan gue jago, coklat gue jago, sagu, kelapa itu jago. Nah, ketika ada orang luar mau masuk, it's okay.
Tapi mereka udah harus punya entitas-entitas yang akan bekerja sama dengan si orang baru ini. Ini contoh, kita nggak tahu lah orang baru ini entah itu lokal, entah itu China, kita nggak pernah tahu. Tapi minimal mereka tidak boleh langsung eksploitasi gitu aja. Mereka harus ada deal the business with the local gitu loh. Biar semua everybody happy dan kecepatan. Iya, hidup ekonominya. Hidup ekonominya. Oke. Kita bicara sementara itu dulu. Karena kita tahu bahwa alam Indonesia ini selalu berkembang dan selalu bertumbuh, multiplikasinya terus-terusan. Kayak gue bilang kelapa numbuh, dia nggak dipanen jatuh, dia numbuh lagi. Nggak dipanen jatuh, dia numbuh lagi. Oh, makanya miring-miring ya? Makanya pohonnya miring-miring kan? Ada alasannya karena pas begitu kelapa jatuh, dia numbuh tunasnya di situ. Iya, dia dan berat tapi kan ngacak kan? Ngacak. Jadi udah nggak jarang-jarang. Oke. Nah, sebenarnya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ekspor dulu juga nggak masalah. As long as mereka punya entitas yang mereka bisa jual lokal. Itu dulu supaya ekonomi hidup. Baru ketika mereka punya uang, pelan-pelan lah mereka berkembang, cobalah cari pasar di luar negeri. Sementara itu dulu itu hal yang paling basic yang bisa dilakukan sama seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Nah ini kalau gitu kita teknisin aja sekalian bro. Yaitu boleh tahu nggak kita bedah industrinya aja. Kita main cepet aja deh. Misalnya industri dan kategori ya. Misalnya kalau teman-teman mau ekspor cabai gimana, tomat gimana. Biar kita pakai bahasa awam deh. Oke. Jadi nggak usah ribet-ribet. Teman-teman gue yakin yang nonton juga ingin memulai dari nol. Jadi gue ngapain obrolan ini jadi berat. Akhirnya jadinya malah kayak kesana tuh ekspor tuh berat banget ya. Pokoknya coba lo bedah. Mana yang sekiranya potensi, mana yang bayarnya oke. Ini apalagi belum lagi mengenai isu tentang supply demand. Permintaannya untuk cabai, tomat misalnya. Cabai sama tomat itu ternyata kita cuma bisa 2 kontainer doang. Sementara di sana tuh permintaannya berapa? Lebih gitu loh. Gimana sih bro? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara komoditas yang rame, gue tuh selalu membagi komoditas dalam 3 hal. Gampang, setengah susah, sama susah. Coba gimana tuh maksudnya? Jadi gini, mereka harus bisa melihat barang ini gampang dijual, setengah agak medium susahnya dijual, atau yang susah banget untuk dijual. Kalau kita bicara yang paling susah dulu deh, itu selalu ada kategorinya. Kelihatan lah ini barang susah dijual. Itu harganya volatile. Ngedeal hari ini bisa besok berubah. Oh gitu? Karena ada ininya, ada bilangnya apa ya? Ada harga dunia yang ngatur. Contohnya coklat. Terus minyak goreng. Kayak gitu-gitu itu menyulitkan sekali. Sawit lah. Even limbah sawit aja itu ada, bilangnya apa ya? Yang ngatur siapa? Elit? Enggak, memang ada dunia yang ngatur. Jadi memang ada harga pasarnya. Berarti itu yang susah tuh? Itu susah. Jadi hindari itu? Iya, hindari itu. Karena buat teman-teman yang baru mau masuk, ngedeal hari ini, besok naik rugi. Oh iya. Beli 1.000, uang masuk nih 1.000 di hari Jumat. Hari Jumatnya naik 1.500, mati sudah. Kecuali memang kita udah jago bisnisnya, prediksinya mantap, udah bisa, bilangnya apa ya, ada opportunity loss. Yang kita memang udah bisa buffer. Ya intinya kalau udah jago boleh lah. Nah kalau medium biasanya itu adalah barang-barang yang produksinya atau misalnya lahirnya dari kepulauan-kepulauan kecil. Contohnya misalnya adanya di daerah, kemarin cumi ada daerah, saya beda-beda lah ya, tapi kategorinya itu di Bau-Bau, Sulawesi ya? Sulawesi. Jadi ada member gue tuh main cumi di sana. Tapi kan repot, cuminya harus dikirim ke Makassar harus dikirim ke Surabaya harus kirim. Buat pemain baru ngebingungin. Meskipun bisa jadi untung, karena kalau udah tahu hitung-hitungannya ya jalan-jalan aja. Apakah semua hewani kayak begitu? Sebenarnya nggak selalu, karena tergantung dari orang itu mau bisnis apa kan. Tapi gue tuh selalu cuma kasih clue-cluenya aja, karena tiap orang cluenya beda-beda kan. Produk yang mereka lihat tuh pasti beda-beda. Oh mungkin cabai gampang, tapi ada bilang orang Papua cabai susah. Itu kan beda-beda kan. Tapi cluenya adalah harganya stabil, tapi karena infrastrukturnya nggak rapet, artinya harus pindah sana pindah sini, itu bikin biaya jadi sulit. Nah yang gampang adalah barang-barang yang playernya banyak, pemainnya banyak, terus udah gitu harganya itu stabil, relatif stabil. Itu udah kelihatan banget kalau pemainnya banyak, relatif stabil tuh harusnya gampang. Ya contohnya kelapa, terus misalnya ikan, itu relatif stabil. Meskipun kita bilang ikan juga ada yang beda-beda ya, tapi kan supply-nya banyak sekali. Gitu. Oke lah, mungkin bukan ikan, cumi deh, cumi atau sotong tuh agak stabil tuh. Tadi lu bilang cumi ribet oper-operannya. Kalau dia misalnya orang Bau-Bau nih, orang Sulawesi, dia mainnya cumi agak repot. Oh karena nggak bisa langsung bypass gitu ya. Tapi kalau orang Tegal kan gampang. Makanya gue nggak bisa bilang komoditas mana yang rumit atau komoditas mana yang gampang. Tergantung dari orang itu berada.
Berarti yang mau disasar berarti kita tahu dulu domisili kita di mana, baru yang cocok bayarnya apa dan produknya apa. Produknya apa dan proses strukturnya tuh. Iya, misalnya contoh nih paling gampang ya, mengidentifikasi produk yang mau dijalin atau enggak. Kita dalam satu daerah, misalnya contoh di Palembang, nggak mungkin ada satu komoditas, pasti banyak. Ada kelapa lah, ada apalah, banyak kan. Nah itu coba dikasih plus minusnya sendiri, dicatat sendiri. Oke. Nanti baru orang akan bisa menentukan, kayaknya gue yang ini aja deh. Gitu. Dan kalau misalnya mau nyari nih, kayak misalnya barang yang gampang dijual atau enggak ya, gue tuh selalu pakai cara, misalnya kelapa nih, atau misalnya coba nih di internet. Coba buka. Misalnya kayak contoh, ekspor kelapa dari Indonesia. Gue tuh selalu ngajarin mereka pakai cara yang sangat mudah. Coba ekspor kelapa dari Indonesia ke negara manapun. Iya kemanapun, pakai bahasa Indonesia aja, ekspor kelapa. Coba. Dari Indonesia. Karena kelapa apa nih? Kelapa sawit apa? Aja. Kita ambil contoh. Coba. Kita ambil contoh. Ya udah kita coba enter. Nah, klik itu, ya itu. Berita-berita ini bisa jadi salah satu pertimbangan orang untuk melihat bahwa ini ada potensi atau enggak. Ini ya berarti ya. Nih ada nih. Ekspor kelapa Indonesia luar biasa, bla 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 bla. Kan ada tuh tujuan ekspornya Cina, Amerika Serikat, Filipina, Vietnam. Artinya ini udah pernah jalan. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada nyari di sini, tapi beritanya nggak ada. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang Indonesia nggak pernah lihat peluang ini sampai nggak pernah ada yang jajaki. Atau yang kedua emang nggak ada peluangnya. Wah, hati-hati di situ deh. Iya, gue selalu bilang kayaknya nggak ada peluangnya. Karena nggak mungkin 260 juta penduduk ini yang setengahnya orang dewasa nggak ada yang kepikiran. Oke. Artinya memang belum. Kalau mau dijajaki dan jadi orang yang pertama ya silahkan. Tapi gue nggak guarantee bisa dilakukan dalam waktu cepat. Enak follow the trend aja. Mau jalan. Misalnya coba ganti nih kelapanya ganti kentang misalnya. Coba kentang ekspor kentang dari Indonesia. Dia di edit dim. Itu. Kelapanya diedit atasnya. Nah, itu diganti kentang. Ini bisa jadi salah satu cara yang paling sederhana buat teman-teman tuh bisa lihat. Nah, kan kelihatan tuh 9 negara potensi ekspor kentang Indonesia. Di bawah nanti kelihatan tuh banyak. Jadi berita-berita ini tuh bisa jadi salah satu acuan untuk melihat barang ini gampang atau susah. Nah, kalau yang susah itu memang biasa urusan all the document itu memang repot. Karena kayak contoh misalnya ikan ya harus dari Kementerian Perikanan dan lain-lain lah, ada syarat-syaratnya. Menurut gua kalau yang mau ekspor biasa tuh jujur ya, sebenarnya kalau barang-barangnya gampang kayak gini nggak perlu sertifikat apa-apa. Oh, masa iya? Iya. Nah, tapi pertama kali mungkin kan dia mesti uji dulu karena kan bayar ini kan beda. Kalau itu sertifikasi yang berbeda. Kalau kita bicara ekspornya sendiri, ya begitu aja. Pemerintah udah gampang kan pakai NIB kan sekarang udah bisa kan. Kalau kita bicara sertifikasi produk, itu sebenarnya lebih kepada trustworthy antara buyer sama kita. Kita sertifikasi nih untuk kasih lihat ke buyer, barang gue berkualitas. Tapi kalau kita bisa meyakinkan dia tanpa sertifikat juga bayarnya beli-beli aja kok. Emang ya cara ngeyakininnya gimana? Nah, cara ngeyakinin ini kan lu pasti ajarin dong dalam sebuah bisnis kan. Negosiasi. Bilangnya apa ya? Misalnya contoh treat them as a friend, jangan as a client. Jangan dikejar mulu, mau beli nggak, mau beli. Males. Nah, hal-hal seperti itu adalah faktor yang gua nggak ajarin. Karena gua kelas ekspor. Gue cuma ngajarin tapi minor. Karena gue kelas ekspor. Maksudnya ekspor teknis ekspornya. Iya, kecuali dia ikut kelas lo. Makanya mungkin nanti bisa collab. Cakep tuh. Iya kan? Cakep juga tuh. Iya. Kita bikin kasih solusi ekspor. Cakep ya. Iya. Karena orang harus ngerti basicnya dulu. Makanya banyak yang komplain ke gue. Ngomongnya ekspornya susah. Karena ngomongnya ekspor gampang kok susah. Gue bilang, tapi udah dikontak buyer belum? Udah. Itu aja udah progres yang luar biasa. Tapi kok bayarnya nggak membalas chat aku ya? Gue bilang, coba dong lihat chatnya. Pas gue profil lu aja Mobile Legend. Aduh. Gimana bayarnya mau ngebales? Iya kan? Trustnya kurang loh. Hilang lah langsung. Bayar bilang, gue ngomong sama siapa nih, Zilong. Gue ngobrol sama Lancelot. Siapa nih nama aslinya? Bagus, Lancelot ini loh. Nah, kayak gitu-gitu ya akhirnya gue ngerasa, skip dah gue kayak gitu. Masih gue turun gunung buat ngajarin beginian. Jadi memang faktor orangnya juga sangat mempengaruhi. Tapi kalau mau lihat basic yang paling gampang, sebenarnya kayak gini-gini juga udah kelihatan kok. Itu barang gampang atau susah. Dan sekarang yang paling dekat adalah apa bro? Yang menurut lo sekarang lagi seksi banget? Banyak sih. Contoh vanilla sekarang lagi seksi nih, vanili. Karena?
Karena belinya berapa, jualnya berapa. Itu dia bikin kayak ekstrak lah, powder lah yang rasa-rasa vanilla gitu. Yeah. Jadi harga di pasar, harga di petani mungkin sekitar 800 sampai 1,5. Kita bisa jual 3 juta, 4 juta sekilo. Kok lagi cakep? Iya, emang segitu? Iya memang segituan sih. Dan karena nggak selalu banyak yang, itu balik lagi. Karena dia nggak tumbuh di mana aja. Dia di tempat tertentu. Itu juga cakep. Terus misalnya sekarang PAO tuh limbah sawit, palm acid oil. Jadi kayak limbahan sawit tuh yang dibuang-buang sama pabrik CPO, yang pabrik minyak sawit, itu biasanya kita bisa ambil juga bisa. Ada member lo yang dari limbah sawitnya aja, limbahnya aja ya? Yang karena belajar sama lu nih, Jul. Itu sebulan dia ekspor berapa? 8.000 ton. 4.000 kontainer, 4.000 tangki, 4.000 kapal. Jadi 8.000 ton. 8.000 ton? Iya. Limbahnya doang nih? Limbahnya doang. Itu buat biodiesel di Cina. Oh, ke China. Iya, ke China. Buat biodiesel. Itu, tapi nggak bisa dimainin sama semua orang. Kalau memang di daerahnya nggak ada perkebunan sawit. Jadi cuma bisa dimainin sama orang Aceh, orang Medan, orang Palembang, Kalimantan ya? Kalimantan gitu. Nggak bisa dimainin sama semua orang. Makanya dibilang gampang, susah, atau setengah susah, itu tergantung dari lokasi orang itu masing-masing. Kalau buat teman kita yang ekspor 8.000 ya gampang. Karena di daerah rumahnya memang perkebunan sawit semua. Jadi dia terpapar lah dengan informasi sawit itu setiap hari dari kecil. Oke. Kalau yang ada positif list sama negatif list, kenapa lu ditolak, kenapa lu diterima, itu apa sih alasannya? Dari sisi mana? Produknya. Oke, sebenarnya kalau kita bicara produk, pasti setiap negara kan punya ketentuan yang berbeda kan. Kayak SNI-nya gitu maksudnya? Ya, kayak contoh kemarin kita ada permintaan berapa? 1.500 ton ceker ayam ya. Itu harus ada GACC. GACC artinya sebuah sertifikat dari China yang menyetujui bahwa barang ini bisa masuk. Nah, barang kita malah nggak bisa masuk. GACC itu nggak dapat. Jadi memang mereka ngeblok lah. Karena? Ya karena mereka mungkin menjaga dari sisi kesehatan atau apapun. Oh, ada syarat-syarat tertentu ya? Ada syarat-syarat tertentu. Kayak yang gue denger Australia apa New Zealand ya, yang dia misalnya ada masa makanan kita nih kuatnya cuma 6 bulan misalnya. Tapi sementara di negara-negara tertentu, negara-negara maju ini mesti minimal 1 tahun. 1 tahun. Jadi lu pokoknya gimana pun cara teknologinya lu beli mesin dulu kayak, beli apa kayak, atau di vakum kayak. Packaging yang 3-ply lah, jangan yang 2-ply lah, kayak gitu. Jadi memang tergantung dari negara. That's why gue bilang kalau komoditi enaknya adalah basic. Jadi gini, kenapa gue bilang yang basic dulu meskipun mungkin untungnya juga nggak sebanyak brand ya, karena brand pasti lebih banyak. Minimal ada confidence-nya dulu. Mereka ngerasa oke, gue bisa. Nah, orang Indonesia tuh kadang kalau dia udah ngerasa bisa, yakin beneran jadi bisa. Jadi memang gue harus ngeyakinin dulu bahwa bisa. Yang gampang aja lu pasti bisa lakuin. Gitu. Oh, oke. Wow. Ini cerita-cerita tentang pereksporan tuh luar biasa ya. Maksudnya kita bisa ngelihat dari sisi business view-nya lah seperti apa. Oh, oke. Dan total member lu berapa, Jul? Puluhan ribu lah. Ada boleh ceritain nggak before afternya from this to this-nya mereka? Banyak sekali. Jadi yang ibu rumah tangga nih, dia suaminya apoteker, terus gitu dia cuma kerja ngepas banget lah. Apoteker kan kita tahu kan gajinya berapa. Akhirnya dia nyambi karena rumahnya di daerah Bogor ya. Terus udah gitu dia dia kerja sama pabrik karena pabriknya bisa produksi tapi nggak bisa jual. Akhirnya jadi eksportir briket. Yang dari ojol nih, si Elba nih, dari ngojol akhirnya sekarang jadi eksportir kopi. Terus dulu kita punya member, wah hidupnya berantakan lah yang Medan ini. Maksudnya kelam lah ya, karena orang Medan ya. Maksud gue gak bilang semua orang Medan begitu, tapi ya karena ini terpapar dengan lingkungan yang seperti itu, akhirnya dia ngerasa wah hidup gue udah susah ya, gue mau ngapain nih ya. Udahlah gue cobalah main yang sawit-sawit ini, akhirnya malah jadi konglo di sawit. Ya duitnya udah banyak sih, putarannya aja mungkin udah puluhan miliar setiap bulan. Gokil. Iya, kaya sih dia itu. Umur 26. Jadi banyak lah transformasinya. Gila, umur segitu muda-muda Iya, hebat-hebat lah sekarang. Oke. Itu. Dan makanya akhirnya sekarang goals lo sampailah di obrolan mengenai lo pengen fokus di Amerika. Iya. Gue fokus di sana. Karena sebenarnya gini sih, gue harus bisa mengupgrade diri gue dulu untuk gue bisa jadi mencontohkan mereka hal yang sebenarnya harus mereka lakukan. Kayak contoh dulu kan gue menginisiasi ekspor, akhirnya semua jadi pada bikin edukasi ekspor. Gue suka dengan itu karena akhirnya banyak yang mulai melek dengan dunia ekspor. Tapi sekarang gue mau step up the game. Bahwa gue memang udah punya beberapa perusahaan di negara-negara dan gue akan berjalan di sana as a retail. Oke, abis itu ntar lo balik ngajar lagi? Gue akan balik ke sini lagi, bukan mungkin, gue nggak tahu ya akan ngajar atau enggak. Tapi jujur gue akan balik sebagai orang yang
bilangnya apa ya? Karena gue punya yayasan. Oh Bro ya. Dery. Gue punya yayasan Stop Judol Indonesia. Stop Judi Online Indonesia. Fix Anda akan jadi banyak musuhnya. Sekarang sih Buat orang yang gak suka. Iya, sekarang sih dengar sih ada aja. Hah, emang ya? Iya. Coba lihat mana. Warga Republik Indonesia pakai pinjol buat judi online. Iya. OJK buka suara. Oh, Gue bikin yayasan untuk Stop Judol Indonesia. Stop Judol Indonesia. Apa hubungannya sama pinjol? Ya ini nih, akhirnya kan Apa karena belanjanya di pinjol? pasti. Jadi Buat mereka beli ini depo ya? iya buat mereka nggak depo kan psikologi mereka udah dimainin kan. Jadi mereka ngerasa kayaknya gue bisa balikin lah, gue punya kerjaan atau whatever it is lah sesuai dengan perhitungan mereka. Ketika mereka ambil mungkin pertama sesuai hitungan. Tapi kan main jeblos lagi kan. Mereka ngerasa kayaknya gue bisa gulung lagi nih lebih banyak. Begitu ya terus. Jadi pinjol judol ini memang satu ekosistem yang sangat erat sekali. Nah, kenapa hubungan ekspor pindah ke judol, Stop Judol ini? Karena market judol ini tuh semua di daerah. Terus hubungannya? Hubungannya adalah gue ngelihat karena banyak yang laporan ke kita di yayasan, mereka ngerasa tidak ada harapan buat mereka hidup di daerah. Terus gue bilang, aduh, itu di daerah sejauh mata memandang itu uang, which is komoditas. Oke. Jadi gue bilang, daripada lu judol lu cari duit di situ, itu depan mata lu tempe gue bisa jadi duit, itu singkong gue bisa jadi duit. Nah akhirnya gue mungkin akan pulang dari Amerika setelah gue memang sudah jalanin semua bisnis di sana yang dengan bilangnya apa ya, dengan target gue ya gue akan balik ke sini untuk bilangnya apa ya, mengubah pandangan mereka terhadap bisnis di daerah gitu. Jadi lu jangan judol deh, lu coba deh bisnis komoditas gitu. Dan di daerah itu apa ya, mohon maaf ya tanpa mau merasa hormat, memang sumber daya manusianya kan juga rendah ya. Padahal kita orang Jakarta, tinggal di Jakarta, bingung malah mau bisnis apa. Ujungnya makanan lagi, F&B lagi, atau misalnya baju lagi, skincare lagi. Padahal sebenarnya kalau kita bicara, gue selalu bilang ke mereka ya, di Jakarta atau di kota besar, itu tuh cuman tradingnya doang, itu cuman uangnya doang yang muter. Physical barang itu adanya di daerah kalian. Itu coklat di situ, ikan di situ, itu kan semua bisa jadi uang kan. Nah, gue ngerasa mereka ini tuh nggak punya harapan untuk jadi orang sukses. Makanya gap setelah COVID ya, gap antara orang kelas atas sama bawah ini udah jauh sekali. Udah nggak ada orang kelas tengah. Kalau dia nggak ke atas, dia pasti ke bawah. Nah, yang di bawah ini mau ngejar yang atas. Tapi dengan cara apa? Ya udahlah, gue kejar jackpot aja deh. Gue kerja juga bingung di daerah mau kerja apa. Gaji berapa sih UMR? Bodoh sekali ya pemikiran. Iya, itu kesel banget gue. Itu bener loh, di yayasan kita ya banyak yang laporan, yang kita akhirnya sedih. Itu bukan mereka yang main. Tapi yang main gue ngerasa itu urusan lo. Yang lapor tuh istri, anak. Gue baca sampai si Alba menangis gue. Ya Allah. Jadi sampai akhirnya yang ada yang nitipin surat wasiat ke istrinya. Pada istrinya baru lahir anak kembar. Jadi dia bilang dia udah nggak mau nyusahin keluarganya, dia nggak pengen bikin keluarga sedih, akhirnya dia bunuh diri. Jadi gue langsung kayak aduh gimana sih, kesel gue jadi dengernya. Maksudnya gue kesel dengan si pelakunya, tapi gue kasihan dengan si side effect korbannya gitu loh. Lo yang main nyusahin orang, repot deh lo. Nyusahin sendiri nggak apa-apa gitu loh. Misalnya lo mau stres sendiri silakan, tapi jangan orang yang nggak main jadi dampaknya. Oh makanya itulah lo akhirnya kepanggil bikin yayasan. Gue kepanggil untuk bikin yayasan. Udah lu pada stop deh. Itu kasihan istri-istri lu, anak-anak lu tuh kasihan, orang tua lu tuh kasihan. Gitu. Jadi gue ngerasa gue kasih mereka satu pandangan. Gue harus bisa ngubah pandangan mereka bahwa semua tuh ada uangnya di daerah. Oke, nah terus ini perputarannya, operasionalnya yayasan ini gimana? Sebenarnya untuk saat ini gue masih jalanin secara internal. Jadi gue punya 5 tim. Jadi tim-tim gue inilah yang akhirnya kita bilangnya apa ya, sekarang kita ngambilin feedback dari mereka. Volunteer gitu? Ya volunteer. Terus udah gitu mereka dapat feedbacknya, orang-orang ini pada laporan dan lain-lain. Akhirnya kita datanglah ke keluarganya, kita kasih solusi. Jadi memang belum kita sounding gimana karena tim kita juga memang masih kecil. Terus kalau mau coba formula lah gimana caranya ngeduket mereka dengan sangat baik. Oke, kalau ada yang nggak suka kan pasti banyak banget. Karena memang ini sekarang gue mau nanya juga sih sama lu sih. Inisial T di balik judi online itu siapa ya? Gak mau. Lu tahu? Tahu lah. Emang ya lu tahu? Gak mau. Enggak, emang lu udah beneran fix tahu? Tahu. Sama nggak ya di kepala gue? Kalau diinisialin 2 huruf.
Gak mau, takut. Gak, gue nanya doang. Takut. Emang itu gede sekali ya ternyata ya. Coba deh, tahun lalu 2023 putaran transaksinya itu 200 triliun. Iya. Tahun ini satu kuartal 600 triliun. Gila. Bisnis developmentnya boleh lu hiring sih. Coba deh, lu cari deh putaran transaksi judul 600 triliun tahun 2024. Belum habis tahun ini, tapi 600. Oke, ini ada hubungannya judi online sama pinjol? Pasti. Kenapa? Karena mereka ini selalu, karena psikologi tadi gue bilang udah dirusak, mereka pengen ngebalikin uangnya kan. Ini selalu orang tuh kayak gitu. Nah, perputaran judul 600T. Tuh, bisa nyentuh 900 triliun. Gila. Gokil. Itu negara utang kebayar itu. Iya. Patungan aja semua satu Indonesia. Iya tuh. 4 hari yang lalu guys, perputaran uang judi online bisa menyentuh 900 triliun. Gila. Wah, dahsyat deh. Dahsyat. Jadi gua kayak ampun, ini utang negara lunas lu sebenarnya kalau patungan kayak Baru gini. sekarang 8.000 sampai 15.000 ya. 10 kalinya aja udah lunas. Iya. Nggak usah mikirin gimana pajak dan lain-lain. Iya. Oh, bulan lalu yang 600. Iya. Tapi barusan ada 5 hari yang lalu, Jul. Itulah. Bulan lalu 600. 5 hari yang lalu 900 triliun, naik lagi, Bos. Makanya gimana nggak sedep kan lawan gua kan? Gitu loh, Maksudnya maksudnya. diserang gak? Ya, gua nggak ngerti ya. Tapi kalau misalnya bisikan-bisikan dari banyak orang mulut ke mulut ya nyampe juga lah. Tapi apa visi misinya? Yayasan ini buat mengebasmi bisa apa lu? Nggak bisa. Susah, Bro. Gue yakin 100% Ya, terus gue tidak bisa ngapain lu buka membahasnya. yayasan, capek-capekin diri aja. Sebenarnya gue mengurangi. Gini, kita tidak bisa bilang judul itu stop. Karena it's like a virus. Di blok Kominfo 1000 dia keluar 10.000. Di blok 10.000 dia keluar lagi. Sekarang ada teknologi AI, machine learning, big data. Mereka bisa pakai dengan sangat canggih gitu loh. Yang kita harus bisa kasih tahu bukan stop orang untuk tidak beroperate judulnya. Itu urusan pemerintah, bukan urusan gue. Urusan gue adalah teman-teman gue, saudara-saudara gue di seluruh Indonesia itu tidak boleh lagi berpikir bahwa judul is the solution. Gak boleh. Mereka gak boleh berpikir judul itu sebuah solusi hidup mereka. Gak boleh. Mereka mau dipapar kayak gue misalnya. Kita sering banget terpapar dengan iklan-iklan yang suka keluar aneh. Mau Instagram restricted, YouTube lah, Facebook restricted, tetap aja tembus. Susah. Teknologi. Yang kita bisa lakukan apa? Pemikiran kita nggak boleh ke sana. Nah, itulah makanya kita mendingan lewat dari fundamental, kita ubah gimana cara dapetin duitnya tapi dengan cara yang benar. Nah, makanya Yayasan Stop Judul ini akhirnya kita benar-benar kasih solusi buat mereka yang terdampak, keluarga yang terdampak. Jadi misalnya contoh, misalnya orang tua, misalnya contoh suaminya nggak kerja udah lama, akhirnya main judul terus malah nyusahin keluarga. Gue nanya, di daerahnya ada apa? Kan masih beberapa Zoom kan, kalau memang yang jauh, kalau yang dekat kita samperin. Mereka bilang, iya sebenarnya di keluarga kita tuh ada yang bisnisnya tuh kentang, ada yang bisnisnya cuma jualan, bilangnya apa ya, kayak macam terigu atau apa. Itu bisa jadi uang. Mereka nggak tahu cara monetize-nya. Iya, mereka nggak ngerti cara monetize-nya. Nah itulah ya, akhirnya gue ngerasa kayaknya I have to do something dengan ini. Gila, udah berapa orang yang berapa keluarga deh? Banyak banget. Oh iya? Banyak banget. Kepapar begitu ya. Banyak banget. Yang masuk ke kita aja itu ceritanya sedih-sedih ya, Bay. Aduh, gue kalau baca tuh suka, aduh gila ya, kok hidup sampai gini. Tapi akhirnya ketika lo kasih penyuluhan dan seterusnya, mereka kebuka tuh. Ya. Maksudnya minimal kan si Pelan-pelan. pelakunya. Kalau bininya ngadu, Bu, itu depan mata ibu tuh ada kelapa nih, Bu. Ya Tapi kan? memang gue harus barengin si pemain sama si korban. Kita harus datengin, maksudnya kita harus temuin sama-sama. Lu nggak ngerasa istri lu pasti sakit hati lah dengan lu begini dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lakukan lah, macam mediasi antara dua orang ini. Tapi kita juga kasih solusi. Bener-bener gue kasih solusi nih. Nah mestinya lu masuk tuh di situ. Kita bisa kolaborasi tuh, Iya, bro. kita boleh Iya, mau nggak? Teman-teman sepakat nggak kalau memang misalnya kita kawin dari fundamentalnya mungkin apa yang bisa gue share, nanti ujung-ujungnya lu ekspornya juga pakai ilmunya Julio gitu, dari gue ke Julio ataupun sebaliknya. Boleh tuh, bro. Mau dia trading antar pulau juga gue nggak masalah. Tapi yang penting mereka udah bisa menghasilkan dari apa yang ada di daerahnya. Gitu, makanya gue ngerasa ini tepat banget gue harus nyerang ini. Artinya tapi lawan lu mafioso, bro. Ya presiden backup lah. Presiden, iya benar. Kalau udah pegang sama Pak Jokowi mau ngapain lu para mafia judul? Kan Pak Jokowi sendiri bilang, ya kan, stop judi online. 3 kali kan? Stop judi online. Udah mau lawan presiden lo. Iya, cuman ya memang
yang kita harus perbaiki adalah mental masyarakatnya. Kita benahin yuk nanti apa yang bisa gue share dari expert gue di bidang marketing dan lain-lainnya. Siap, dengan senang hati. Bener siap. Kita bikin nih bro ya. Siap. Catat loh, ntar kita bikin. Pada mau nggak ikutan buat keluarga yang terpapar judi online, buat bininya sama lakinya. Lu sebenarnya di depan mata tuh insya Allah bisa pelintir loh. Jangan kan gitu. Dia main TikTok aja. Iya itu. Kita nggak usah bicara komoditas deh. Buka TikTok ngonten, viral jadi influencer, banyak duitnya. Banyak ya. Coba deh, kita minimal absen dari Google Form dulu kali ya, Dim. Tolong ya. Nanti di bawahnya ada deskripsi. Gue pengen lu klik aja link di bawah. Gue mau tahu kalau minatnya itu adalah minimal 1.000 atau 1.000 orang. 1.000 orang. Minimal 1.000 orang aja. Kalau emang mau, kita bikin satu gebrakan deh. Dalam bentuk edukasi apa yang mau kita gerakan. 1.000 orang ya. Kalau emang 1.000 orang yang pada ngisi di formnya, termasuk lu ikutin aja di Google Formnya, lu klik. Simple, nanti biar lu gak usah pikir panjang, lu ikutin aja di dalam tim kita yang follow up. Kalau 1.000 orang, kita kasih aja bro. Gas. Kita gas aja. Siap. Ya. Pelatihan edukasi apa seru nih. Mantep ya. Kalau bro dari ikutan gua turun gua untuk judul backupan gua Pak Jokowi. Iya dong. Gua podcast rezim. Gara-gara Panji nih ngomongnya. Ada logo close the door tiba-tiba podcast rezim apa hubungannya? Ayo, gua berani di cover gua sama rezim gua. Bener bro ya. Sip. 1.000 orang ya, catat ya. Kita tunggu nanti. Dimas nanti tolong dibikinin ada di bawah lu udah nih Google Form ya. Oke. Bro, thank you bro ya. Thank you. Nanti kita intip-intip ya. Siap. Nanti gua kirim juga. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Julu Ekspor, gue tunggu lo pokoknya ya. Thank you. Kita bantu sama-sama bro. Kita kasih solusi.